Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Insani CH, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Sesuai dengan judulnya, video kali ini adalah video budgeting aku di bulan Mei. Mohon maaf ya, video ini tuh tayang pas di akhir Mei banget, karena memang kemarin tuh aku ada kesibukan lain, jadi aku nggak sempat edit. Padahal ini video udah di tag dari awal bulan ya. Nah lanjut aja, ini seperti biasa sebelum aku bikin budgeting di bulan Mei, aku bakal review dan evaluasi dulu budgeting aku di bulan April. Nah ini aku mau evaluasi dulu ya teman-teman. Jadi sebelum bikin budget tuh kita wajib banget ya evaluasi ya teman-teman. Nah ini aku mau evaluasi di bulan April. Nah, kebetulan aku tuh di belanja bulanan, aku cek ternyata tuh aku nggak ada sisanya sama sekali. Jadi aku tuh benar-benar habis di angka 600.000 rupiah. Nah ini aku tuh setiap bulan aku selalu catat ya pengeluaran aku berapa, jadi ketahuan sisanya berapa. Nah ini untuk belanja mingguannya aku tuh habis banget, jadi semuanya habis 1 juta rupiah. Ini nggak ada sisa sama sekali. Lanjut kita cek lagi di keperluan anak. Nah untuk keperluan anak tuh sama, jadi hampir semua bulan itu pada habis sesuai budget ya. Alhamdulillah sesuai budget, nggak over budget ya teman-teman. Nah ini lanjutnya aku SPP anak udah pasti habis ya, karena memang langsung ditransfer. Terus juga ada gas dan galon. Untuk gas dan galonnya aku tuh benar-benar habis di bulan ini 200.000 rupiah. Selanjutnya ini ada jajan anak ya. Jajan anak tuh habis semua ya teman-teman, 150.000 rupiah. Dan ternyata ini aku ada sisa di transport ya. Transport tuh aku sisa 20.000. Biasanya transport ini aku pakai buat nganter-nganter adik abang Dinan terapi ya, karena aku nggak bisa bawa kendaraan, jadi aku tuh masih pakai ojek online gitu ya teman-teman. Nah ini aku ada sisa 10.000 juga di jajan weekend. Nah jajan weekend ini emang agak habis banyak ya di bulan April ini, karena emang kemarin tuh aku pergi jalan-jalan, jadinya tuh agak lumayan banyak pengeluarannya. Terus untuk yang lainnya semuanya habis semua, nggak bersisa ya teman-teman, sesuai budget. Dan alhamdulillah sesuai budget, nggak ngambil dari tabungan utama. Nah ini aku mau hitung dulu pengeluaran aku di bulan April kira-kira berapa. Nah karena aku budgetinnya tuh sekitar 5.300.000 ya, dan ternyata aku di bulan April pengeluarannya tuh 5.320.000. Ini sisanya mau aku masukin tabungan aja, karena aku ini nggak ada uang 2.000-an atau 20 ribuannya ya, jadi aku langsung masukin tabungan atau aku masukin dompet aja buat nanti nambah-nambah bulan berikutnya teman-teman. Kalau si bulan sebelumnya, bulan April udah selesai, lanjut aku mau bikin budgeting aku di bulan Mei. Nah ini aku mau bikin untuk kali ini aku nggak bikin cover ya teman-teman, jadi aku bikin yang simple-simple aja. Seperti biasa ya, kita harus catat dulu pendapatan kita berapa. Nah kalau di keluarga aku, di rumah tangga aku, jadi aku tuh hanya minta kebutuhan yang aku mau ya. Jadi uang suami, gaji suami tuh nggak aku pegang sepenuhnya, karena suami aku suka keluar kota. Jadi kalau misalnya dia nggak pegang uang, nggak mungkin dong. Jadi aku hanya meminta atau hanya diberikan sesuai dengan kebutuhan yang aku mau. Nah tadi aku udah catat pendapatan aku sama pendapatannya dari suami, sama ada sampingan aku. Nah untuk sampingan itu biasanya aku buat tabungan ya teman-teman. Nah lanjut aku tuh pasti bakal pisahin juga untuk giving dan saving. Nah untuk saving itu aku ada emergency fund dan ada juga sinking fundnya. Nah yang nggak lupa ya pasti itu givingnya untuk keluarga ya, sedekah ya teman-teman, itu jangan dilupain. Jadi pas kita budgeting kita udah harus sisain. Lanjut setelah semuanya kita catat antara giving sama savingnya, kita maksudnya kita langsung catat juga budgeting untuk livingnya atau pengeluaran tetap dan tidak tetapnya. Jadi aku tuh masih tinggal di rumah orang tua ya teman-teman. Jadi untuk pengeluaran kebutuhan rumah di rumah itu kita sistemnya sharing sama orang tua aku, sama mama, sama adik aku juga. Nah ini untuk belanja bulanan aku tuh di bulan ini aku budgetin tuh 600.000 rupiah aja. Jadi untuk tiap bulan aku emang nominalnya berubah-ubah tergantung dengan kondisi sama situasinya teman-teman ya. Nah untuk belanja mingguannya aku tuh di bulan ini budgetinnya 1 juta rupiah. Terus ada keperluan anak dan keperluan anak susu diapersnya tuh masih sama. Untuk terapi abang Dinanya juga aku budgetinnya masih sama ya, 620.000 rupiah. Insya Allah nanti abang Dinan tuh selesai terapi di bulan Juni aja aku selesaiin. Sebenarnya abang Dinan udah nggak terapi ya teman-teman, jadi dia udah bisa sekolah nanti bulan Juli, tapi tetap aja karena biar ada kesibukan aku tetap masukin dia di terapi aja. Nah untuk gas dan galon masih sama 150.000, Netflix
efek juga masih sama. Untuk nominalnya hampir sama semua ya teman-teman ya. Paling ada beberapa yang berbeda di jajan weekend. Aku tuh nanti kurangin ya, kurangin jadi Rp500.000. Nah, ini untuk jajan weekendnya aku budgetin Rp500.000. Kenapa bulan kemarin lebih banyak? Karena kan bulan kemarin tuh libur ya, libur lebaran juga. Jadinya tuh aku tuh lebihin banyak, takutnya aku pengen jajan sama keluarga yang lain, sama keponakan lain. Jadi aku budgetin lebih banyak. Nah, kalau bulan ini suami aku keluar kota juga, jadi aku jajan weekendnya tuh agak berkurang. Jadinya ya udah aku budgetin Rp500.000. Nah, untuk skincare, kesehatan, maintenance itu masih sama, aku budgetin Rp50.000. Ini dipakai nggak dipakai tetap aku budgetin ya teman-teman. Dan terakhir itu ada uang jaga-jaga nanti ya. Uang jaga-jaga sisanya aku budgetin aja Rp150.000. Kalau misalnya nanti ada yang meninggal atau ada yang berduka, ada yang sakit, ini aku pakai uang jaga-jaga. Tapi kalau misalnya memang kurang, aku bakal pakai dari uang tabungan aku. Dan untuk budgeting aku di bulan Mei ini, aku mau hitung dulu nominal kebutuhan aku berapa ya kira-kira. Memang tiap bulan beda ya teman-teman, karena aku menyesuaikan dengan kira-kira aku butuhnya berapa. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini cukup aja, nggak berkurang gitu, maksudnya cukupin aja ya. Dan untuk pengeluaran ini aku di bulan ini ada di Rp4.550.000. Nah, beda banget ya sama bulan April kemarin, karena kan April kemarin kita lebaran ya, jadinya juga pengeluarannya juga lebih banyak buat liburan. Nah, lanjut ini aku mau part yang paling menyenangkan, yaitu masukin uang-uang ke dompet disiplin gini ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum coba budgeting, boleh dicoba budgeting teman-teman. Ini bener-bener ngebantu kita buat menahan diri, ngebantu kita punya lebih bisa merencanakan nanti kira-kira berapa. Walaupun memang bakalan meleset sedikit-sedikit ya nggak apa-apa, tapi yang kita sudah merencanakan ya teman-teman. Nah, ini aku udah berjalan hampir 3 tahun dan makin kesini makin bisa lebih ngerti kira-kira kebutuhan aku tuh seberapa gitu ya. Kalau bisa sih kebutuhannya tetap sama, tapi pendapatannya lebih dari tiap tahun ya teman-teman. Dan untuk bensin atau transport aku budgetin 300.000, ini aku masukin langsung aja ke dompet disiplinnya. Untuk kuota nggak aku masukin di sini ya teman-teman, karena aku langsung taruh di tabungan aja biar isi pulsanya gampang sama bayar kuotanya gampang. Nah, untuk skincare, untuk BPJS nih yang kesehatan biasanya aku cicil tiap bulan buat nanti kalau ada yang sakit aku butuh obat atau apa, aku ambil dari sini. Dan yang terakhir itu uang sampah dan uang jaga-jaga. Ini benar-benar part yang paling menyenangkan, yaitu masukin uang ke dalam dompet disiplin. Nah, ini udah hampir mau selesai ya, jadi uang jaga-jaganya juga aku masukin. Nah, ini aku mau cek-cek lagi kira-kira ada yang kurang nggak ya, ada yang keselip nggak ya. Aku pasti bakal cek-ceknya, soalnya kalau misalnya kita cekin totonya salah naruh, jadi kita bingung sendiri kok uangnya kemana ya gitu kan. Kok udah dicatat kok ada yang kurang, ternyata salah masukin. Nah, ini aku udah cek semua, alhamdulillah udah pas dan udah sesuai. Lanjut, ini ada kita masukin uang sisanya yang aku memang udah alokasin buat tabungan. Nah, untuk tabungan aku tuh ada sinking fund sama emergency fund. Nah, untuk dana daruratnya aku budgetin aja sesuai dengan kebutuhan, karena aku emang nggak terlalu ngejar target ya teman-teman, karena memang sih seharusnya dana darurat tuh kita punya dari 3 sampai 6 kali ya, tapi aku sesuaikan aja dengan kebutuhan aku, jadi aku pelan-pelan aja nabungnya dari tabungan ini, dari yang dikasih suami ini aku tabungin pelan-pelan aja. Nah, ini untuk dana darurat aku budgetinnya Rp500.000 dan langsung aku masukin ke dalam dompetnya ya, ke bindernya. Nah, untuk saat ini tuh aku memang nggak masukin uangnya di sini lama-lama ya teman-teman. Paling nanti kalau misalnya aku ada kesempatan ke bank, biasanya langsung aku setorin aja biar lebih aman ya gitu. Kalau misalnya takut taruh uang di sini kelamaan takutnya kepake atau hilang atau gimana gitu kan, lebih baik kita langsung taruh di bank aja. Terus juga ini aku langsung juga untuk buat renov rumah aku budgetin Rp200.000. Jadi aku belum tahu sih kapan mau renovnya, kapan mau benerin rumah atau mau beli rumah, aku belum tahu, masih belum terfikirkan. Maksudnya ada rencana tapi masih belum ada bayangannya lagi untuk kedepannya gimana. Sekarang aku jalanin aja yang ada. Kebetulan kan aku masih tinggal di rumah orang tua dan memang kayaknya agak susah buat pindah dari sini karena kan mamaku tinggal sendiri. Jadi aku kayaknya makin kesini makin berumur kayaknya makin gak tega buat pindah dari sini ya teman-teman. Tapi tetap aja aku budgetin buat tabungan buat rumah nanti.
catat bukunya udah, lanjut ini aku mau masukin uangnya ke dalam bindernya. Nah ini untuk liburan aku budgetin 100.000 rupiah. Ini biasanya kepake kalau misalnya aku mau ke playground buat nambah-nambah gitu, atau misalnya nanti udah banyak aku pengen staycation atau pengen kemana gitu, biasanya aku pakai aja dari dana liburan ini. Nah lanjutin tabungan Abang Dinan sama di Kafir, aku masukin di sini masing-masing 100.000 rupiah. Nah untuk tabungan Abang Diana di Kafir biasanya nanti aku bakal masukin lagi ke rekeningnya ya, karena kan aku udah bikin tabunganku atas nama di Kafir sama Bang Dinan, jadi biar keisi juga. Jadi aku nanti uang ini bakal aku setor ke rekeningnya anak-anak aja. Nah alhamdulillah udah selesai untuk isi sinking fund sama emergency fundnya, dan aku udah selesai budgeting juga. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum budgeting, ayo dimulai budgeting dari sekarang ya, biar keuangannya makin terarah lagi kayak aku sekarang ini. Alhamdulillah, see you my next video, bye bye.